Baik, saya ulangi untuk pemakaian fungisida itu Anda memakai dengan cara atau teknik spraying atau penyemprotan, kemudian dengan cara dusting atau penyerbukan. Ini menurut areal atau luas dari areal pertanian tanaman budidaya. Seandainya di Indonesia yang dikembangkan untuk saat ini itu menggunakan dusting, yaitu pertanaman yang memiliki area luas seperti budidaya tanaman kentang di dataran tinggi Ijen, kemudian di dataran tinggi Dieng. Nah, ini yang memang di sana sentra hortikulturanya itu di Malang, di Batu Malang. Ini penyerbukannya biasanya menggunakan alat bermotor ya, kemudian menggunakan stick yang panjang. Dia menggerakkan dan memang melakukan pengkabutan atau penyerbukan untuk melakukan teknik pengendalian. Kemudian aplikasi fungisida yang tidak dianjurkan jika penyemprotannya dilakukan pada waktu terlalu pagi, karena terlalu pagi ini biasanya masih terdapat embun, air embun yang memang itu dirasa dapat terbawa oleh tetesan air embun lama kelamaan jadi tidak dianjurkan. Kemudian terlalu sore, jika terlalu sore ini diibaratkan atau diakibatkan akan timbulnya hujan pada saat itu. Maka daun tanaman masih berembun, ini kurang merata pembagian fungisidanya. Kemudian jangan penyemprotan juga jika angin kencang, karena akan terlalu banyak fungisida yang tidak jatuh pada sasarannya. Ini harus dipahami oleh kalian. Kemudian formulasi fungisida ini terdiri dari ajuvan. Jadi semua produk-produk pestisida kimia itu memang terdapat beberapa formula. Di antaranya biasanya terdapat bahan pembantu, di mana bahan pembantu yang disebut dengan ajuvan ini sebagai shredder atau pemerata, ada stiker seperti perekat. Kalau pemerata ini biasanya fungsinya adalah untuk memperkecil atau mengurangi tegangan muka atau surface tension air. Biasanya digunakan adalah seperti kalium, bentuknya seperti sabun, kemudian lebih baik dari natrium ini. Kemudian perekat, biasanya itu digunakan adalah minyak atau lemak dari hewani, bisa juga dari nabati. Kemudian contohnya adalah kelapa dan minyak biji kapas. Perekat ini pun juga bisa atau ada pada tumbuhan-tumbuhan seperti gulma atau tanaman hias. Ini bisa digunakan untuk perekat. Kemudian banyak penyakit yang berkembang pada musim penghujan. Karena itu fungisida harus dapat melekat kuat pada permukaan areal tanaman tersebut. Maka diberikan perekat. Kemudian bahan aktif fungisida ini adalah biasanya logam berat, biasanya Cu atau disebut dengan tembaga. Kemudian meracun terhadap jamur. Kemudian urutan sifat-sifat meracun logam berat secara relatif ini ada Ag, ada Hg, ada Cu, ada Pb, dan ada besi dan sebagainya. Hampir seluruh fungisida yang dipakai adalah fungisida anorganik yang terdiri atas fungisida tembaga dan belerang organik. Ini adalah fungisida generasi pertama. Kemudian berkembang fungisida belerang organik yaitu fungisida karbamat. Ini fungisida yang kedua, generasi kedua. Kemudian fungisida sistemik dengan bahan aktif oksatin. Fungisida ini diserap ke dalam badan tumbuhan dengan diangkut melalui silem. Ini generasi ketiga. Resistensinya pada patogen pun ini ternyata tinggi. Kemudian berkembanglah generasi keempat yaitu fungisida sistemik yang dapat diangkut ke atas melalui silem dan fluim. Nah, ini
Ini untuk bahan fungisida yang memang terdiri dari sifat-sifat meracun logam berat antara lain ini. Ini bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk fungisida tembaga atau disebut dengan terusi atau untuk penulisan kimianya, biokimianya yaitu CuSO4 telah lama dipakai untuk identifikasi dari benih gandum dan bersifat masam pada tumbuhan. Maka ada tahun 1800-an di Perancis ini untuk membasmi katakanlah yang saya sebutkan tadi, embun tepung yang penyakit embun tepung yang memang itu ada pada tanaman anggur, sehingga mereka melakukan teknik pengendalian menggunakan fungisida, yaitu disebut dengan kapuruk jika itu di Indonesia, perpaduan antara kapur dengan bahan merkuri atau campuran tembaga dan kapur. Ini biasanya melapisi, itu biasanya dilakukan agar karena memang ini meracun ya, apabila karena sifatnya memang dapat tinggal secara lama. Ini dikenal juga disebut dengan bubur Meldux juga, burduk. Bubur belduk ini kelebihannya adalah efektif terhadap bermacam patogen, memiliki daya rekat tinggi dan bahannya mudah didapat. Kemudian pengendalian penyakit karat pada kopi dan Kalerogenopsika pada kopi juga ini banyak sekali, dan ini untuk tanaman budidaya tanaman jeruk itu dikembangkan penggunaan bubur bereduk tersebut. Kemudian kekurangannya yaitu korosif pada alat semprot, sukarnya untuk membuat serta tidak dapat disimpan lama dan residunya sangat tinggi. Tahun 1960-an fungisida ini diganti dengan fungisida pabrikan. Jadi sampai saat ini sediaan fungisida bubur bereduk ini masih ada disajikan dalam, cuma untuk produk jadinya pabrikannya saya lupa namanya. Kemudian fungisida ini dikembangkan oleh ini ada kuproxida, nama dagangnya adalah Peranox dengan 50% tembaga, dan Kuprafit itu dari tembaga juga, sel Cooper 50% itu tembaga, dan tembaga hidroksida. Jadi banyak sekali dan ini memang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengenal fungisida belerang atau S. Padahal belerang ini memang unsur-unsur kimia seperti pada ZA, pada pupuk kimia, salah satunya mengandung unsur S, yaitu belerang. Karena memang penggunaan unsur S ini memang untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cendawan. Maka memang kalau musim penghujan, maka penggunaan fungisida ataupun pestisida berunsur S ataupun pupuk kimia berunsur S ini juga dikembangkan dan diaplikasikan. Kemudian memiliki sifat tidak dapat melarut dalam air kecuali jika ditambahkan sabun. Kemudian ini ciri-ciri dari fungisida belerang. Kemudian belerang plus kapur akan menjadi bubur California, biasanya digunakan untuk pengendalian penyakit embun tepung atau Oidium spp. Jadi ada bubur bereduk, ada bubur California. Kalau yang di Jember, di Banyuwangi penggunaannya adalah bubur California. Kalau di barat bubur bereduk yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk kekurangannya adalah bubur California adalah fungisida keras yang dapat merusak alat semprot. Kemudian berbahaya pada mata, kemudian harus disimpan rapat di tempat yang tertutup jauh dari jangkauan manusia. Jika terkena udara terlalu lama akan menjadi reaksi yang merusak bahan aktifnya. Kemudian di Indonesia bubur California ini sudah jarang dipakai karena memang dilarang
karena residunya yang lama dan berkepanjangan. Kemudian untuk belerang anorganik di sini, belerang ini dipakai sebagai fungisida bukan lebih toksik, tetapi karena fitotoksisitasnya lebih rendah daripada logam berat seperti CU. Kemudian belerang anorganik juga banyak dikenal dengan bubur California, dan ini biasanya campuran belerang dan kapur, kemudian direbus, ini pembuatannya ya. Kemudian untuk mengendalikan penyakit akar putih pada karet. Kemudian bubur California mempunyai efek sebagai insektisida dan fungisida, ini juga bisa. Kemudian merusak alat pertanian, kekurangannya tidak aman pada manusia, dan bahan aktifnya itu biasanya tidak bertahan lama. Sejak ditemukan belerang dalam pengobatan penyakit manusia dan hewan, dilakukan banyak penelitian untuk memakai senyawa belerang organik dalam pengendalian penyakit tumbuhan. Kemudian mengandung derivat asam ditiokarbamin, dan fungisida ini paling banyak dipakai karena mengandung bahan aktif tiram, verbam, manep, dan zinep. Kemudian aktivitas pada gugus karbonnya ini biasanya dapat mengaktifasi gugus sulfihidril pada patogen dalam asam amino dan enzim patogen, sehingga bermanfaat sebagai fungisida dan juga dapat mengurangi penyakit defisiensi atau kekurangan unsur-unsur yang terdapat unsur S-nya. Kemudian ada tiram plus besi, maka dinamakan dengan ferridimetildidiokarbamat atau verbam. Dan jika bergabung dengan Mn disebut dengan fermet. Nah, ini merupakan perpaduan dari unsur-unsur biokimia yang ada pada tubuh tanaman. Ada tiram plus garam atau Z akan menjadi zinketilen biodiskiabarma atau sinep. Ini banyak sekali bahan-bahan aktif yang memang disiapkan untuk fungisida. Ada manep, ada zinep tadi, kemudian ada campuran manep dan zinep. Jadi ada antrakol, jadi ditin M45 yang biasa digunakan oleh para petani kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.